Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ahibba wal fudula, talamidul ma'had minhajil haqq rahimani wa rahimakumullah. Fi hadha as-sabah sanwasil darsana fi darsi tafsir min kitab Aisari Tafasir. Kama araftum anna hadha al-kitab bi tasmiyati Aisari Tafasir, yani li ashali tariqati tafsir fi hadha al-kitab. La'allakum qad akhadtum bi hadha al-kitab wa sanaqra'u insyaallah ta'ala bi'idznillah li kulli video darsan wahidan wafiyan kamilan. Kama araftum anna hadzal kitab yahtawi bi al-ayah arba'u ayat wa hunaka syarhul kalimat wa hunaka ma'na al-ayat wa hunaka hidayatul ayat. Ma huwa syarhul kalimat? Syarhul kalimat huwa Syarhul kalimat huwa alladhi yubayyinu ma fi al-ayat min al-kalimat min kalimatin ghamudatin allati la tafhamunahu fi hadha at-tafsir. Wa ma huwa ma'na al-ayat? Ma'na al-ayat huwa alladhi yufassiru haqiqatu ma'na allati taqtadi fi tilka al-ayat. Wa hidayatul ayat huwa ma tustafadu min al-ayat min al-fawaid. Baik, nabda darsana insyaallah ta'ala li'annakum jalastum fi fasli 11 thanawiyya wa la budda an tafhamu bima qultu lakum min al-lughah al-arabiyyah. Walakin litaysiran wa tashilan linata'araf bainana wa bainakum sanutarjim ba'du al-kalimat lakum. Insyaallah ta'ala kita mulai surat Al-Mujadalah. Kita mulai dengan juz yang ke-28. Bagi teman-teman yang di kelas 2 Aliyah, Madrasah Aliyah Dirasah Islamiyah, seperti yang kitab yang kalian pegang adalah kita menggunakan kitab Aisari Tafasir, tafsir yang semudah-mudahnya tafsir, itu oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dan insyaallah ta'ala selama 1 tahun ini kita akan membahas sampai selesai juz 28 sampai akhir surat. Baik, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kita mulai. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum
wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati fa yut'amu 60 miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah wa lil kafirin 'adzabun alim. Qira'ati hadha la tu'tabar qira'ah sahihah li qira'atil Qur'an bal rubbama indama iltaqaina fil fusul sana'murukum bi qira'ati hadhil ayat bil hudud wa bi madza nusamma al-muhim. Baik, syarhul kalimat, penjelasan kata. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Qad, sungguh di sini ketika masuk ke dalam fi'il madhi maka dia litaukid, ketika masuk ke fi'il mudhari maka dia bermakna terkadang. Sami'allahu, Allah telah mendengar, qaula, perkataan, allati tujadiluka, yang mendebatmu, fi zawjiha, tentang suaminya. Di sini bukan bermakna mendebat itu mencari masalah, bukan. Di sini maksudnya apa? Aituraji'uka, senantiasa datang berulang. Senantiasa datang berulang. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayyuhan nabi fi sya'ni zawjiha. Jadi datang berulang mengadukan tentang perkara suaminya. Siapa suaminya? Namanya Aus ibn Samit. Suaminya adalah Aus ibn Samit. Wa tashtaki ila Allah, dan Khawlah, perempuannya namanya Khawlah ya. Khawlah bintu Sa'labah itu selain mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali, karena apa? Karena berkenaan dengan ayat ini datang di dalam kitab tafsir yang lain, dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala belum menjelaskan tentang perkara, berulang dan jawabannya pun demikian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan, Maha mendengar apa yang kalian perbincangkan. Wa tashtaki ila Allah, selain mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khawlah bintu Sa'labah juga mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat, menengadahkan tangannya dan mengadukan perkaranya, yaitu wahdatuha, kesendiriannya, wafaqatuha, dan kelemahannya, wasobiyatan sigharan, dan anak-anak yang masih kecil. Indammathum ilaihi da'u, kalaulah anak-anak tersebut diberikan kepada ayahnya Aus bin Samit, da'u, maka akan tersia-siakan. Wa indammahum ilaiha ja'u, dan sekalipun kalau anak-anak tersebut bersama dirinya, yaitu Khawlah bintu Sa'labah, jauh mereka akan merasakan kelaparan. Maksudnya apa? Di sini Khawlah bintu Sa'labah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dirinya tuh lemah. Dirinya juga sudah masuk usia lanjut. Dirinya dan suaminya pula. Dan dirinya juga miskin. Makanya dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau diberikan kepadanya, kepada Aus bin Ibn Samit,
Da'u, maka akan tersia-siakan. Kalaupun bersamanya, ja'u, akan merasa lapar. Wallahu yasma'u tahawurkuma, ay turaji'ukuma anta ayyuhar rasul wal muhawirah laka wa hiya Khawlah bintu Tha'labah. Allah mendengar perbincangan kamu dengan Khawlah bintu Tha'labah. Innallaha sami'un basir, ay li aqwalikima basirun li ahwalikuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kalian berdua cakapkan, perkatakan, ucapkan. Basirun, dan Allah juga Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa keadaan kalian. Alladzina yudhahiruna minkum. Nah, yudhahiruna menampakkan, kalau secara bahasa menampakkan. Atau mudhaharah, mudhaharah yang seperti kita lihat itu adalah demo, dan hal demikian tidak boleh. Ay yuharrimuna. Tapi mana di sini yudhahiruna bukan bermakna demo, bukan. Tapi yuharrimuna nisa'ahum biqaulin anta 'alayya kadhahri ummi. Jadi zihar atau yudhahiruna di sini adalah makna zihar. Zihar adalah suatu perkataan suami mengatakan ke istrinya, anta 'alayya kadhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau engkau bagiku seperti ibuku sendiri. Jadi tidak mau mewatoknya, tidak mau menjimaknya. Mahunna ummahatuhum, dan Allah pertegas istri-istri kalian itu bukanlah ibu-ibu kalian. Inna ummahatihim illa la'i waladnahum, dan Allah pun menjelaskan bahwasannya ibu-ibu kalian adalah perempuan-perempuan yang melahirkan kalian atau memberikan kesusuan pada kalian. Ma ummahatuhum illa la'i waladnahum. Tidaklah ibu-ibu kalian melainkan mereka yang melahirkan kalian. Au arda'nahum, dan atau yang memberikan persusuan kepada kalian. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Ay wa innahum bidzihar, yaitu para suami yang melakukan zihar, la yaquluna munkaran, mereka sungguh-sungguh telah mengatakan perkataan yang munkar, minal qaul, dan perkataan wazura, dan perkataan yang zur. Ay zur itu apa? Ay kadaban. Itu zur itu adalah perkataan dusta. Karena benar istri itu bukan ibu, maka ketika para suami mengatakan ke istri-istrinya, kalian seperti ibu saya, itu adalah perkataan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan apa? La'afuwun ghafur. Yaitu apa? Ay ala ibadihi, yaitu Maha Pengampun atas para hamba-Nya. Dzu safhin alaihim, yang senantiasa maha luas ampunannya. Ghafurun, dan beliau Maha Pengampun lidzunubihim, terhadap dosa-dosa para hamba-Nya yang mereka lakukan, termasuk kita. Ayolah hibba. Intabu, dengan syarat apa? Dengan syarat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari dosa yang kita lakukan. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, ay bi an yaqulu laha anta 'alayya kadhari ummi aw ukhti wa nahwiha minal maharim. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina, yaitu orang-orang yudhahiruna, yang menzihar istri-istri mereka, yaitu orang yang mengatakan engkau bagaikan ibuku, engkau bagaikan putriku, engkau bagaikan saudariku, atau dari mahram-mahram yang lainnya. Tsumma ya'uduna lima qalu, ay ya'zimuna 'ala al-'audah. Kemudian mereka berazam dan berniat untuk kembali menarik perkataan mereka. Lillati dhaharu minha, terhadap apa yang mereka zihar. Ingat ya, ketika Ustaz mengatakan zihar, itu adalah sebuah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menganggap istrinya itu seperti ibunya, putrinya, saudaranya, atau ibu sepersusuannya, atau saudara sepersusuannya. Minal maharim, kalian bisa cari di antara siapa saja mahram-mahram kalian. Maka itu nggak boleh.
Nah, ketika seorang suami berazam dan berniat menarik apa yang dia katakan tadi, maka harus ada konsekuensinya. Idza kana zihar fil jahiliyah talaqan. Karena pada masa jahiliyah, zihar tatkala seorang suami mengatakan ke istrinya engkau seperti ibuku, itu bermakna talak, sudah berpisah. Itu masa jahiliyah. Tetapi dalam Islam enggak, bukan seperti itu. Jadi ketika seorang suami mengatakan zihar kemudian bertaubat, berazam tidak ingin mengatakannya lagi, maka ada persyaratannya. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Ai fal wajib alaihi, wajib bagi sang suami tersebut apa? Tahriru raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak, seorang budak yang mukmin. Syaratnya budak mukmin. Bukan hanya budak saja. Tapi syaratnya harus budak mukminah. Qabla an yujami'uha, sebelum menjimaknya atau mensetubuhinya. Karena dia sudah mengatakan, ketika dia mengatakan engkau bagaikan ibuku, maka di situ ada sebuah niatan dia tidak mau menjimaknya. Maka di antara syarat untuk bisa kembali lagi dari zihar tersebut adalah yang pertama, memerdekakan seorang budak yang beriman. Dzalikum tu'adzuna bihi, ay tu'maruna bihi faf'aluhu 'ala sabilil wujub. Yang demikian adalah yang Allah perintahkan untuk kalian, maka lakukanlah, karena hal yang demikian itu diwajibkan atas kalian. Faman lam yajid, barang siapa enggak nemuin budak, susah sekarang. Lin idamiha, karena ketiadaan budak tersebut, au ghilai thamaniha, atau karena saking mahalnya budak tersebut, fal wajibu fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Fal wajibu siyamu syahraini mutatabi'ain. Wajib berpuasa selama 2 bulan penuh, mutatabi'ain, mutatabi'ain, bersambung. Bagaimana cara ngitungnya? Bukan antara Januari dan Februari, bukan. Tapi kalender Hijriyah ngitungnya. Antara sekarang masuk Dzulhijjah, maka sampai Muharram. Sekarang tanggal 1 Dzulhijjah. Lihat nanti Dzulhijjahnya berapa hari, 29 atau 30, dan sampai berakhir Muharram. Min qabli ayyatamasa, ay min qabli al-wata, sebelum disetubuhi. Faman lam yastati, kalau puasa enggak mampu juga, limaradin aw kibarisin, karena sakit atau karena tua, fa it'amu sittina miskina, maka fa alaihi qabla al-wad'i, sebelum dia kembali melakukan hubungan suami istri kepada istrinya, maka wajib an yut'ima sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Yu'til likulli miskin muddan, maka wajib bagi dia memberikan setiap orang miskin itu 1 mud. 1 mud, ukuran mud seperti ini, 2 tangkap tangan orang dewasa. 1 mud dari bur, dari gandum. Au muddaini min ghairil bur, atau 2 mud selain gandum tersebut. Katamri wasyair, seperti apa? Tamar dan syair. Wa nahwihima min ghalibi quti ahli balad, atau selain keduanya dari makanan pokok negeri tersebut. Kalau kita beras, ya beras 1 mud 1 orang. Dzalika ay ma taqaddama min bayani hukmi dzihar, itu apa yang dijelaskan tentang hukum dzihar. Alladzi syara'a lakum, yang Allah telah jelaskan dan berikan syariat kepada kalian. Ay anna ta'ah, yaitu dzalika, itu dari hukum dzihar, litu'minu billahi wa rasuli, ay agar kalian bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena ta'ah itu iman, wa maksiyah minal kufran, sedangkan maksiat di antara bentuk kekufuran. Wa tilka hududullah, ay ahkamu syar'ihi, jadi yaitu hukum-hukum Allah, itu adalah batasan-batasan kita. Walil kafirina adzabun alim, ay walil kafirina, itu untuk orang-orang yang kafir, biha, terhadap
hukum zihar tersebut, jahidina laha, dan menolaknya, lahu adabun alim, aidu alamin, yaitu mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih ketika menolak hukum atau syariat zihar itu sendiri. Baik, kita masuk ke makna ayat. Qauluhu ta'ala qad sami'a Allahu hadhihi al-ayah al-karimah nuzilat fi Khala bint Tha'lab al-Ansari fi zawjiha Aus bin Samit akhi Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seperti saya katakan, ayat ini turun pada Tha'labah Khawla bintu Tha'labah yang mengadukan tentang suaminya Aus bin Samit. Aus bin Samit adalah saudara dari Ubadah bin Samit, sahabat yang mulia, dan keduanya pun adalah sahabat. Karena qad dhahara minha zawjaha Aus. Aus ini menzihar istrinya, faqala laha fi ghadabin ghairu mughliqin. Jadi Aus ini mengatakan dalam keadaan marah pada istrinya, anta alayya qadhari ummi, engkau bagaikan ibuku. Wa kana dhiharu yawma idzin talaqan, dan pada masa jahiliyah zihar adalah talak. Jadi sekalipun marah ya, bapak-bapak ingat, dan bapak-bapak anak-anak, teman-teman ingat, sekalipun marah, ketika kita menzihar istri-istri kita, itu jatuh ziharnya. Pun demikian terhadap talak. Wa kanatil mar'atu dzatu atfalin sighar, dan Khawla bintu Tha'labah itu adalah seorang perempuan yang memiliki anak-anak yang kecil. Wa taqaddama biha wa bi zawjiha sin, dan umurnya pun sudah tua. Faja'at li Rasulillah tashku ilaihi maqala zawjuha fa dzakarat li Rasul dha'faha wa dha'fa zawjiha wa dha'fa atfaliha sighar. Dan Khawla bintu Tha'labah datang pada Rasulullah mengadukan lemahnya dia, lemah suaminya dia, dan lemah pula anak-anaknya dia yang masih kecil. Wa mazalat taraja' ar-Rasul, dan senantiasa datang kepada Rasulullah untuk mengadukan hal demikian. Wa tuhawiruhu fi sya'niha wa sya'ni zawjiha, dan senantiasa membicarakan perkaranya tentang dan perkara suaminya. Hatta nuzilat hadhil ayatil arba'ah, sampailah datang 4 ayat pada awal-awal surat Mujadalah ini. Min fatihatis suratil Mujadalah, dari awal-awal pembukaan surat Mujadalah. Allati sumiyat biha surah, yang nama surat Mujadalah dinamakan surat Mujadalah itu sendiri. Faqila suratul Mujadilah, dan dikatakan pula ada yang mengatakan surat Mujadilah dengan mengkasrahkan dal. Wa yasihu fathuha faqala ta'ala mukhataban rasuluhu qad sami Allah ta'ala qad sami Allah qala la tujadiluka fi zawjiha, dan yang paling sahih adalah memfathahkan yang Mujadalah. Qad sami Allah qala al-mar'ati allati ay turaji'uka fi sya'ni zawjiha alladhi dhahara minha, itu mendengar perkataan seorang istri yang mengadukan perkara masalah suaminya, tentang suami menzihar diri. Wa tashtaki ila Allah ba'da'an qultalaha, dan setelah mengadukan kepada Rasulullah, dia pun mengadukan kepada Allah. Wallahu ma amarat fi sya'nika bi syai'in, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallahu ma umirtu fi sya'nika bi syai'in, wallahi sesungguhnya Allah tidak memerintahkan aku tentang perkaramu sesuatu pun. Tasku ilallahi dha'fa haliha, dan ketika mendengar perkataan Rasulullah tersebut, Khawla bintu Tha'labah senantiasa datang ke Rasulullah, senantiasa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kelemahannya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah jawab, yaitu muraja'atukum li ba'dikum ba'd al-hadits wa ajabakum innallaha sami'un basir, ay sami'u li aqwali ibadihi alimun bi ahwalihim, hadza hukmu dhihar fafhamu wa lamu bih. Dan Allah Maha mendengar terhadap perkataan para hamba-hambanya, Maha mengetahui terhadap keadaan para hamba-hambanya, dan hukum zihar ini patut kalian pahami dan patut kalian ketahui. Itu ada 4 poin. Ustaz ringkas ya. Ustaz ringkas. Yang pertama adalah
Zihar adalah perkataan seorang laki-laki kepada istrinya mengatakan engkau seperti ibuku, engkau seperti putriku dari mahram-mahram yang ada, yang niatnya adalah tidak mau menjima istrinya, dan istrinya tidak akan pernah menjadi ibunya. Yang kedua, perkataan zihar tersebut adalah perkataan yang dusta, perkataan yang buruk, perkataan yang munkar, dan pelakunya mendapatkan dosa. Yang ketiga, kalau lakukan karena ampunan Allah dan maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba-hambanya, bagi orang yang bertaubat, maka niscaya Allah akan menghukum mereka atas perkataan yang dusta dan batil tersebut. Dan yang keempat, atas orang-orang yang menzihar istri-istrinya kemudian dia kembali terhadap apa yang dia katakan, maka wajib bagi dia menunaikan 3 syarat secara beruntun. Jika tidak mendapati satu, maka yang kedua dan yang ketiga sebelum menjima istri. Yang pertama adalah memerdekakan budak mukmin. Kalau tidak ada, maka puasa secara 2 bulan full penuh secara berkelanjutan, nggak boleh terputus. Kalau putus, ngulang lagi kayak orang minum obat paru-paru. Jadi kalau lewat sehari, maka ulang lagi. Kemudian yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin dan takarannya adalah 1 mud. Kalau nggak ada gandum, kalau susah beli kurma, maka boleh dengan beras. Nah, selanjutnya dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Ai dzalika alladzi taqaddama min bayan hukm dzihar, itu yang telah dijelaskan tentang hukum dzihar kepada kalian. Wajib bagi kalian bahwasanya melakukannya, menghindarinya. Karena apa? Karena iman adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah bentuk keimanan, dan memaksiati keduanya bentuk kekufuran. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hududullah, dan demikian adalah bentuk pesan Allah, la ta'taduha, janganlah kita melampauinya. Berdiri tepat di batasan-batasan tersebut. Hidayatul ayat, fawaidnya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap keluh kesah para aulia, yaitu wali-walinya, orang-orang yang senantiasa menghidupkan agama. Dengan apa? Menjawabnya dengan memberikan kelapangan. Dan kedua adalah diharamkannya zihar. Yang ketiga adalah penjelasan bahwasanya hukum zihar itu adalah haram, dan konsekuensinya orang yang mengatakan dan kemudian kembali bertaubat, maka harus melakukan 3 hal yang tadi Ustaz sebutkan. Kemudian yang keempat, kalaulah sekiranya orang yang menzihar tersebut menjima istrinya sebelum melakukan 3 hal tersebut secara beruntun, kalau ada budak, kalau nggak ada puasa, kalau nggak ada memberi makan, maka baginya kafarah dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tentang ayat 1 sampai 4 tentang hukum zihar yang turun dikhususkan kepada sahabiah Khawlah bintu Sa'labah yang menceritakan dan mengadukan tentang keluh kesahnya tentang suaminya Aus ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Demikian pelajaran pagi ini, semoga bermanfaat bagi Ustaz dan kalian semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan melalui Telegram langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.